Selamat pagi semuanya. Pagi. Dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat kan ya? Gak ada yang sakit? Gak Gak ada. ada yang pusing-pusing mungkin? Gak ada. Ada ya? Lapar. Lapar? Iya, Lapar. Ini nanti kita dapat konsumsi kan Pak? Oh dapat, ya dapat. Tapi itu di sana ya, itu ada bakul bakso. MBG, nanti kan kita dapat MBG. Dapat ah? Dapat, harusnya dapat. Kan udah tadi. Lagi 2 kali, kan banyak yang gak masuk. Wah, Double ya? Double. Double. oke, sebelumnya saya ucapkan selamat atas bergabungnya kalian dalam konseling kelompok hari ini ya. Yang mana di sini nanti kita akan membahas sesuai dengan pamflet yang sudah tertera. Masih ingat pamfletnya apa? Lupa Pak. Terlalu lama seleksinya. Iya. Terlalu lama ya. Sama pelaksanaannya Seleksi wawancaranya terlalu lama ya caranya ya. Iya. Sampai lupa dengan pamfletnya. Oke, di situ di pamflet tertera yaitu tentang akademik burnout. Akademik burnout itu kayak di situ kelelahan dalam akademik, terus letih dalam akademik, stres dalam kalian menjalankan akademik kalian, seperti itu. Sebelumnya dimulai, ini apakah sudah saling mengenal atau ini satu kelas atau beda kelas? Beda. Beda. Oke, beda jurusan, tapi ini cuma dari kelas 12 kan ya? Iya. Oke, dari kelas 12. Begitu, kita kenalan dulu sama lain ya, supaya kita ya bisa saling mengenal, bisa saling akrab lebih jauh lagi ya. Jadi intinya enggak tanda tanya ini siapa, ini dari kelas mana gitu aja. Sebelumnya saya mau dimulai dengan saya dulu guys. Nah, oke, sini tentunya kan kalian sudah kenal kan ya dengan bapak, tapi ya nggak apa-apa. Untuk memulai saja biar nggak terlalu grogi lah kalian. Kenalkan, nama saya di sini Nugroho Aryo. Ya. Biasanya kalian panggil dengan Bapak Nugroho. Oke. Sini saya dengan guru BK kalian. Dan juga ya lagi aja ya, sama hobi Bapak di sini sepedaan. Oke. Terus selanjutnya mau siapa dulu? Bebas. Oke, dengan Mbaknya. Perkenalkan, nama saya Nukari Jadia, biasa dipanggil Nova, hobi baca aku nih nggak drakor. Drakor. Drakor ini apa, Mbak? Drakor Korea. Oke. Lihatnya di mana itu? Itu HP. Kalau bacakan ya di Telegram. Loklok. Ya loklok juga. Oh, itu ada bacakannya. Ada. Berarti ilegal dong. Iya. Wah, salah kerja juga sampai Ya nanti lihat kan ya. ilegal ya. Oke. Dari kelas Kelas 12 jurusan OTKP TKP berapa? 1. TKP 1. Oke. Selanjutnya mau siapa? Oke, dengan Masnya. Perkenalkan, nama saya Rizky Dipanca, biasanya dipanggil Rizky. Hobi saya ini Rizky. suka makan, Pak. Suka makan? Iya. Makan hobi kan? Iya, Pak. Oh, hobi ya? Bikin kenyang. Oh, faedahnya bikin Iya, kenyang. betul Oh, sekali. gitu. Iya. Oke. Oke. Sekarang bawa makanan. Pak, Apa? itu. Oh. Ya. Oke. Ke makanan ya. Iya, Pak. Makanannya ini lebih ke makanan ngemil gitu. Apa makanan berat? Ngemil sih, Pak. Iya ya. Kalau makanan berat kan ya udah mengembang ya ngemilnya. Iya, Pak. Kalau ngemil ya tidak susah apa. Sehari biasanya berapa habisnya untuk jajan? 3.030. 300. 30. 30. Oh. Tapi kan 3.000. Kurang. Apa? 3.000 cuma Iya sih. parkir. Dapat amin. Lah ya barangkali mau 3.000 jajan apa sampean? PM itu, Pak.
Oke. Oke, Mas Rizky. Oh ya, kelasnya di kelas berapa tadi? Saya jurusan TKJ 4 Pak. Oke, di kelas TKJ 4. Oke. Terus selanjutnya mau siapa dulu nih dari mbaknya yang dari kiri saya? Mbaknya yang baju biru atau yang baju abu-abu? Abu-abu aja. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Syarani Jayani Putri, bisa dipanggil Syarani. Oke, Syarani bukan ini ya? Bukan Syarani ya? Nah, ya bukan itu Iya, ya? bukan. Bukan. Syarimi. Bukan. Bukan Syarani bukan. Bukan Sarul kan? Bukan. Bukan ya? Bukan itu. Oke. Oke, hobi saya ini melukis. Oh, melukis. Ya. Hobinya bagus sekali ya Oh, melukis. terima kasih. Bapak request lukiskan wajah Bapak kok. Bukan melukis wajah, Pak. Oh, bukan melukis wajah. Bukan. Melukis apa lu? Itu melukis ya seperti ya melukis itu Bukan apa aja kayak Gambar-gambar biasa. wahana-wahana apa gitu Oh, suasana oke, alam suasana gitu. alam gitu ya. Siap. Ya. Ini banyak dari jurusan apa ini? Ini PKR 4. PKR 4. Ya. Oke, perempuan yang sangat jarang ini. Oh, berarti dari kelas TKR. Iya sih. Ya, makasih. Gak tertekan ya selama kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini. Karena kan perempuannya dikit. Iya. Enggak ya? Enggak. Oke, siap. Dan yang terakhir, mbaknya yang baju biru. Silakan. Oke, perkenalkan semuanya, nama saya Fitri Anissa Askori, bisa dipanggil Fitri. Untuk hobi saya scroll TikTok. Oke, scroll TikTok. Ini ada lagi yang satunya baca aku. Scroll. Iya, ini sangat variasi ini ya. Ini drakor, ini makan, ini scroll TikTok mana? Kok malahan sih, Pak? Nah, terus apa? Ya scroll TikTok itu sebuah kenikmatan. Oh, sebuah kenikmatan itu malah. Oke. Kenikmatannya di mana? Nah, kita posisi capek, gak mood, terus nggak TikTok, muncul video lucu atau apapun yang random bikin mood balik, ketawa Oke. gitu. Iya. Bermanfaat berarti kan ya? Iya lah. Oke, mantap. Siap. Sekarang kita udah saling mengenal satu sama lain. Ya, dengan Mas Rizky, itu dengan Mbak Nova, Mbak siapa? Sarimi. Sarini. Sarani. Oh, Sarani ya, Mbak Sarani. Ya. Dengan Mbak Fitri. Oke. Siap. Mbak Sarani ini namanya sangat princess tapi jurusannya sangat cowok banget. Laki. Laki. Oke, tapi itu oke, enggak apa-apa. Penting minatnya di situ. Iya. Oke. Sebelum itu di sini tujuannya ini sebelumnya udah baca dari. Oke, selanjutnya ini kalian pastinya kemarin sudah baca tentang pamfletnya ya, apa udah lupa karena kemarin terlalu lama seleksi wawancaranya, tapi masa lupa tujuannya? Lupa. Lupa. Lupa juga. Iya, lupa. Coba sih, Jelasin. Jangan lupa lagi Rizky. jelasin. Apa tulis dodo ini? Soalnya males kan. Iya. Aduh. Oke, saya jelasin sedikit ya. Jadi tujuan adanya konseling kelompok ini yaitu kalian nantinya bisa menurunkan akademik kalian ketika mengalami hal tersebut, bisa menurunkan stres akademik kalian. Kalau mengalami stres di situ, kemudian kalian bisa mengetahui apa saja sih di situ akademik itu, apakah permasalahan saya ini masuk apa enggak, ya, dan lain-lain juga dan lagi di situ kan. Oke, dan juga di sini harapan dari masing-masing individu ini, kalau boleh tahu itu apa? Mulai dari ya, silakan Mbak Nova. Kalau saya sendiri ya Pak ya, harapan saya untuk mengikuti konsen kelompok ini ya yang pasti bisa bantu permasalahan saya dan juga teman-teman gitu sih. Oke. Kalau dengan
Yang lain siapa selanjutnya? Ya tos kalian sekalian. Nah, salaman. Saya. Siapa ini? Ladies first. Saya. Ini dulu. Saya. Oke, silakan Mbak Fitri. Sebenarnya harapan saya sih sama kayak Mbak Nova, Pak. Sama saya rumah saya. Mbak. Oke, sama juga. Kita perempuan. Sama juga. Iya, Sama dengan Mbak Nova. Iya. Oke, kok sama semua ya ini ya? Janjian nih tadi, Mbak. Oh, gitu. Biar Mas Rizky kan sebagai cowok nih, biar beda sendiri kita pendapatnya, ya enggak? Oke, kalau begitu Mas Rizky gimana ini harapannya? Supaya apa ya? Apa ya? Rasa malas saya ketika menghadapi ujian itu berkurang. Ketika nantinya menghadapi ujian itu nanti bisa nggak malas lagi, nggak tertekan lagi lah dengan ujian itu. Ya. Oke. Siap. Apakah di sini kalian sudah yakin komitmen di sini untuk mengikuti sesi konseling kelompok ini dari awal sampai akhir nanti? Sudah seret di sini atau masih ragu-ragu? Kalau ragu-ragu nggak apa-apa, silakan kalian tanya apa yang menjadi keraguan kalian. Kalian di sini sudah terpilih, nih sudah terpilih. Kalau di sini terpilih masih ada ragu untuk lanjut mengikuti, silakan. Atau mungkin nggak ada, kalau ada ya sudah kita lanjutkan lagi. Belum kita melangkah lagi. Langsung Nggak ada. aja nggak apa-apa. Oke, nggak ada berarti ya ini ya. Tidak ada. Lanjut. Lanjut. Oke. Sebelumnya ini dari sesi konseling kelompok sendiri ya, ini ada 2 tipe. Mungkin ada yang udah tahu? Belum. Oke, kalau belum berarti ini baru pertama kali semua ini ikut konseling kelompok ini. Iya. Baru semua ya. Baru pertama. Oke, kalau gitu sedikit saya jelaskan. Di sini 2 tipe konseling kelompok. Itu yang pertama terbuka, secara terbuka, dan yang kedua itu secara tertutup. Ya, jadi cuman terbuka sama tertutup seperti itu. Jadi kalau yang terbuka ini tuh nanti bebas sistemnya. Maksudnya bebas di sini tuh dari nanti ketika ada seseorang yang mungkin mau mengikuti konseling kelompok ini, itu bisa langsung bergabung. Ya, langsung bergabung, bisa langsung masuk itu. Dan juga ketika di situ dari permasalahan kalian nanti udah ada yang selesai, nah itu nanti kalian kalau ingin keluar terlebih dahulu, menyelesaikan terlebih dahulu sesi konseling ini, itu bisa ya, itu juga boleh seperti itu ya. Bisa dipahami terlebih dahulu dari sini atau ada yang Bisa. ditanyakan? Bisa Pak. Ada. Oke. Kemudian kalau yang tertutup ya, yang tertutup sendiri ini nanti kalian dari awal nanti dari pertemuan pertama ini sampai nanti entah pertemuan selanjutnya, walaupun di sini salah satu dari kalian permasalahannya nanti itu sudah selesai ya, kalian tetap harus mengikuti sesi konselingnya sampai habis, sampai permasalahannya teman-teman kalian ini sudah selesai semua, baru kalian bisa menyelesaikan, maksudnya bisa pergi dari sesi konseling kelompok ini. Jadi begitu. Juga kalau tertutup juga nggak bisa memasukkan orang lain, orang lain untuk masuk dari sesi konseling kelompok ini, itu nggak bisa masuk seperti itu. Nah, oke. Jadi gimana ini dari kalian masing-masing individu, mau konseling kelompok yang terbuka atau yang tertutup? Malah ya nggak, jangan semua langsung dong. Ya udah, dari kan barengan ini dari Mbak Nova sama Mbak Sarani, coba dulu. Pak Fitri. Sampai ya kan yang ngajak duluan, tapi ini Mbak Fitri kan Ya Pak, ya terakhir. Pak. Saya lah.
perempuan ladies first. Ya soal kasih kesempatan Oh iya, gila. Oke, Mas Rizky dulu lah, Pak. Ya wis, oke. Mas Rizky dulu. Gimana nih? Kalau saya milih yang tertutup Pak. Karena asas kerahasiaan saya itu hanya ini aja yang tahu. Oke. Alasannya karena ya sudah ingin yang di sini saja yang Iya. tahu. Oke. Oke, terus selanjutnya nih yang cewek-cewek siapa ini? Oke, Mbak Nova. Kalau saya sendiri sih sama kayak Mas Rizky milih yang tertutup karena yang pertama kan sudah kenal juga yang sama ini. Kalau yang terbuka kan nanti kan masuk orang baru ya. Nah itu kan harus kayak ibaratnya kenal lagi dari awal, terus juga nanti permasalahannya juga baru gitu. Jadi mending ya ini aja diselesaikan sampai selesai gitu sih. Oke. Jadi Mbak Nova juga memilih tertutup juga. Oke, siap. Ini untuk yang Mbak Sarani sama Mbak Fitri gimana? Tertutup. Tertutup juga nih kalian semua. Oke. Dengan alasan yang sama. Sama. Oke. Oke. Kalau gitu kita sepakati berarti kita memilih yang Tertutup. tertutup. Siap. Jadi kalau nantinya ada anggota yang masuk yang baru nggak bisa ya. Oke. Terus selanjutnya kita di sini dalam sesi konseling kelompok tersendiri itu nanti ada namanya kesepakatan waktu kita berapa lama ya. Di sini kalau untuk normalnya sendiri itu biasanya dalam jangka waktu paling enggak 30 menit sampai ya mentok-mentok di 50 menitan 30 sampai 50 menitan. Oke. Nah ini kalian mau di waktu berapa menit? Mana Pak? Kalau saya sendiri minimalnya 30 ya Pak ya? Ya paling cepet lah itu. Nah paling cepet 30 menit itu. Kalau saya sendiri sih 30 menitan itu kayak udah cukup. 30 menit. Ya. Kenapa kok 30 menit? Kan udah nanya kan Pak. Tadi sudah minimal terus kayak cepet gitu. Kok milih yang paling cepet? Maksudnya pilih yang paling cepet itu kenapa kok nggak pilih yang 50 menit kan bisa lebih malah bisa santai gitu, nggak keburu-buru gitu kan. Kalau lama-lama kan nanti ngantuk. Bosen. Oke. Iya kan? Ya nanti kalau lama-lama Apalagi kalau bisa. nggak ada makanan ya kan Ki? Iya, betul sekali. Oke, ya nanti kan ada namanya nanti sebuah game nanti kalau udah bosan. Ini nanti 30 sih, tapi kalau nggak misalnya nonton film, ya mentak mungkin. Tadi kan 50 ya, mentak Ya. juga ya nggak apa. Oke. Teman Nova sendiri 30. Dan yang lain nih siapa lagi? Sweet. Nggak mau. Repot ya Mas ya, lawan ini ya, para lihat di sini ya. Siapa dulu nih? Ya. Boleh Mbak Fitri. Ya udah, Pak Fitri wes. Mas Rizky wis. Malah dilempar lagi. Oke Pak, dari saya milih yang di 30 menit aja sama seperti Pak Nova. Karena 30 menit. setelah proses konseling kelompok ini saya ada kegiatan. Oke. Mas Riki juga waktu 30 menit. Iya. Selanjutnya ini. Aku apa? Oke, Mbak Fitri. Saya maunya 40 menit. Karena kalau 30 menit kan terlalu sebentar. Terus kalau 50 menit itu maksimalnya ya tadi. Jadi kita ambil tengah-tengah lah, 4 menit. 40 menit. Oke, siap. Sekarang terakhir Mbak Sarani. Saya nggak tinggal 45 menit. Oke, 45 menit. Kenapa? Karena Nggak ikut ini aja 40 menit. tidak. Kaca 5 menit. Iya. Selesainya. Ya kan 40 menit itu kan belum selesainya. 5 menitnya tuh kayak penutupan gitu. Oke, ya sama lah ya dengan yang tadi kan ya selisih cuma 5 menit. 5 menitnya buat penutupan. Oke.
Di sini ada perselisihan ya. Yang satu 30 menit, yang satu 40 menit. Tiga. Dua nggak sih, Pak? Tiga kan 30 menit, ada yang 40 sama 45. Ya apa sih? Bingung ya? Iya wes. Sabar ya, Yang Pak. satunya 45 menit. Nggak mau rubah 40 menit saja. Nggak mau. Maksa. Bawahnya maksa. 45 menit. Oke. Jadi gimana ini kesepakatannya? Dari pilihan ini gimana ini? 40 menit aja wes setengah. 40 menit. Tengah-tengah sih 45 menit. Bukan tengah itu. Enggak. Itu akhir. Oh iya. Kan jarak Tadi kan ini 30 sampai 50 menit. Tapi tengah-tengah 45 menit. tengah-tengah ya 40 kan 45 kan. 5 menitnya itu penutupan. Ya berarti 40. Oke. Oke. Saya mengalah saya. Oke. Makasih ya, makasih. Jadi acara ini pindah ke 40 menit. Iya. Oke, 40 menit. Ini dari Tetap 3 belakang. menit. Tetap 30 Ya, menit. 30 menit. Gagal 30 menit. 40 menit. Tim 40 menit. Mana ya? Tengah-tengah. Tapi yang balik tergantung nanti kalau apa permasalahannya ya bisa cepet apa enggak ya saya. 40 juga nggak apa-apa sih. Oke, kalau 40 ya tak Ya, Oke. sepakat. Oke. Tapi kalau bisa cepet kan biasanya nanti mungkin bisa 30 Ya, kan. kalau nanti bisa cepat, terus kemudian nanti ya, kalau mungkin ya saya ada keperluan nantinya dari pas proses konseling nanti ya mungkin nggak sampai 40 menit. Jadi gimana Mas Rizky, tetap kekeh dengan 30 menit? Ini sudah 40, Mengikuti 40, semuanya, Pak. 40. Mengikuti aja. Ya, Oke. kita Yakin nggak nggak kepaksa. paksa. Kalau Mas Rizky juga mengikuti dengan waktu 40 menit. tidak keberatan kan? Oke. Nggak keberatan ya. Enggak berat, nanti kan ditimbang Jangan jadinya. Tapi wajah-wajahnya kayak tertekan. Enggak, tadi kan Ya. tadi kan apa Rizky kan bilangnya nilai 30 menit Iya, biar sampai cepet. cepet. Ada data. Enggak apa-apa. Gimana? Nanti izin. Izin telat ya, Iya. gitu ya. Oke, siap. Kita sepakati berarti setiap pertemuan konseling kelompok ini waktunya paling enggak maksimal di 40 menit. Ya, kalau sudah 40 menit kita stop terlebih dahulu berarti ya. Oke. Ya, oke. Oke, 40 menit. Kemudian ini di dalam 1 minggu ini nanti kalian mau berapa pertemuan? Artinya bisa bentar, saya belum selesai ya ngomongnya ya, sebentar sabar. Saya mau duluan. Ya oke, nanti ada tanda tangan kan. Nanti mau 1 kali, 2 kali, atau 3 kali silakan Mbak Fitri. 1 kali di hari Selasa. Oke, 1 kali di hari Selasa. Mbak Sarani. 1 minggu sekali di hari Jumat setelah Jumatan. Oke, setelah Jumatan di jam 1-an Mbak. Ya. Wah, Mbak Nova. Saya sama kayak Mbak Sarani 1 kali seminggu di hari Jumat. Bisa di apa? Habis Jumatan kayak yang jawab bapaknya sama Rizky kan bisa sholat Jumatan dulu gitu kan. Terus kenapa milih hari Jumat itu karena kan udah hari terakhir untuk sekolah ya dalam seminggu itu tadi gitu. Oke. Di hari Jumat juga, Ya. hari Jumatan. Oke. Kalau ini Mas Rizky nih penentuan. Sama seperti apa? Oke, sama juga. Ya. Di hari Jumat di jam 1. Oke. Oke. Dari ketiga orang sudah menyepakati hari, tinggal 1 orang. Oke. Jadi gimana nih? Dari Selasa. Ini di hari Selasanya ini di jam berapa? Habis duhur. Ya habis duhur. Pulang sekolah. Pulang sekolah. Hmm. Pulang sekolahnya berarti jam-jam 1-an. Oke. Gimana ini? Maunya gimana ini enaknya? Ada yang di hari Jumat jam 1, sama-sama jam 1. Yang satu di hari Jumat, yang satu di hari Selasa. Gini aja Pak, karena kan soal kebanyakan ada dari Jumat aja, dari Jumat aja nggak apa-apa. Tapi kan yang balik tanya dulu. Iya. Aku hari Jumat tuh ada ekstra pasti. Jam berapa? Oke, Jam berapa? Ada ekstra pasti. Gimana nih jamnya? Jam berapa? Jam 2:30 biasanya. Oke. 2:30. Iya. Oke. Kalau di jam 1 sampai jam 2:30, sebelumnya itu ada apa? Pulang ke rumah. Nanti longgar di situ. Di waktu itu nggak ada apa-apa. Oke, nggak ada apa-apa. Kira-kira kalau ditempatkan dipakai waktunya sebentar di hari Jumat gimana? Kalau sampai mungkin kan ya kan waktunya kan cuma
mentok di 40 menitan kan ya, paling-paling kalau jam 1 40 menitan paling ya nggak sampai jam 2. Kalau mau pulang di 40 menit kan jarak rumahnya kan dekat apa jam kan, pulang paling 15 menit jam 2 udah sampai rumah kan. Nah gimana? Kalau hari Jumat jamnya setelah Jumatan, tapi harus setelah Jumatan tet Pas dan nggak boleh terlambat. ya sip benar, dan nggak boleh melewati waktu 40 menit. Nggak wes pak, apa pokoknya datang nih sebelum jam sebelum jam sih, setelah Jumatan tet. tet itu kan sebelum jam 1 lah. Ya sebelum jam jam 1 1 lah udah pada kumpul lah ibaratnya kayak gitu. Oke, jadi dari Mbak Fitri nggak keberatan asalkan di sebelum jam 1 sudah datang semua, nantinya bisa langsung dimulai gitu. Oke, gimana ini untuk semuanya? Kalau bapak Kalau Pak bisa. 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 Oke. Kalau umpama ada yang terlambat, gimana ini? kasih ada yang terlambat, kasih kelonggaran 10 menit lah. Kalau lebih dari 10 menit mungkin dikasih sanksi. Ya, kalau lebih dari 10 menit kasih sanksi. Kalau lebih dari dikasih kelonggaran 10 menit, kalau lebih dari itu dikasih sanksi. Iya. Mana gitu berarti ya. Oke, kan ada sanksi nih dari kalian. Kalau bapak yang mutusin kan nggak enak nih. Ya. Kalian pastinya nanti kok gitu sanksinya, protes lah. Kalau dari kalian sendiri mau sanksi gimana? Kan kalian yang menjalankan, nantinya kalian yang sendiri yang telat, kalian sendiri yang harus kena sanksi. Ya silakan Mbak Sani. Kalau terlambat push up 20. Push up 20. Ya. Oke. Mas Sarani mengusulkan seperti itu. Apakah di situ Mbak Sarani sendiri sanggup untuk ketika di situ telat bisa untuk melakukan push up tadi 20 kali? Sanggup. Bisa. Bisa. Oke. 20. Yang lain gimana? Ada lagi? Oke, Mas Rizky. Kalau dari saya itu tadi ini aja Pak, dukung balonku tapi ganti Oh. jadi balon tolong. Sampai pulang ya. Itu gimana? Iya. Contohnya itu. Iya. Gimana Mas Rizky? Boleh Mas Rizky, Aku baru gak sampai 3 menit. Ayo. tolong contohkan ya. Ayo kasih backsound Pak. Lu kan tidak bisa. Ayo. Ini backsound kemenangan. Ayo kan rata-rata kan. Itu diganti. Iya. Iya. Tolong. Pak, ngomong kasar, Pak. Nggak boleh ya kayak gitu ya. Boleh Mas Rizky. Aduh. Siap. Oke, kalau dari Mas Rizky sendiri nantinya punishment-nya atau hukumannya nanti nyanyi lagu Balonku Ada 5 tapi huruf vokalnya diganti O. Iya, Pak, Gitu. betul. Oke, dari yang lain, dari dua. Oke, Mbak Fitri gimana? Kalau tadi kan dikasih kalau nggak 10 menit, kalau dari 10 menit joget di depan kita, musiknya kita yang nentuin. Oke, dari Entah musiknya galau, entah musiknya DJ segala macam, pokoknya dia harus joget. Oke, dan Mbak Fitri ketentuannya harus joget gitu ya dengan musiknya, Terserah kita. terserah yang tidak terlambat gitu. Ya, Oke, siap. Mbak Nova ada usulan nggak? Atau ya sudah cukup 3 ini? Paling ya sama kayak gitu. Oke, sama ya. Oke, kemudian ini mau disepakati semua, dipakai semua, atau cuman dipilih 2 atau cuman 1 aja? Mana ini kan ada 2. Kayak lebih seru. dari Mbak Nova 2 saja. Oke, kan ada ini 1 tadi, ini Balonku Ada 5, yang satunya push up sebanyak 20 kali, yang satunya joget sesuai pilihan yang tidak datang terlambat. Gimana ini? Kalau Mbak Nova 2, mana Mas Rizky? Kalau dari saya sih setuju sama apa, jadi nanti itu di spin gitu. Nah, di spin atau Iya, itu gitu. kayak diganti kayak minggu ini misal bagian ini terus Spin minggu gitu. sebelumnya Ya, ya. setelahnya Pakai. ini Setuju. itu sih kayak bagian biar nggak Iya. kuat kan gitu aja gitu sesuai kita pokoknya, bukannya apa. Iya, iya. Oke, dari termasuk kalian kalau misalnya bapak yang telat
Iya. Oh iya, berlaku ya kalau dia. Masa berlaku juga dengan saya gitu. Iya. Perhatian kita nggak sih? Iya. Wah. Biar kan aku seru kita berdua Iya. biar nggak kita aja. Gitu, biar seru semuanya. Sepakat untuk berempat ini? Sepakat. Oke. Saya terpojokkan ya ini ya. Kalau suara. Kan biar adil gitu loh Pak, biar nggak 4 orang ini aja, maksudnya 4 siswa ini aja Oke, gitu loh. siap. Ini Biar terhibur juga gitu loh. ini murid yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ya. Biasanya guru yang menghukum muridnya, ini murid yang menghukum guru. Itu kan nggak menghukum Pak, itu kan untuk menghibur Hiburan lah, biar Oke. pas sama lain gitu kan. biar bareng, biar barengnya itu nggak lelah. Ya, oke lah. Siap. Kan nggak tahu Buat kan. semuanya ya. Gimana Pak? Langsung Ya, aja baik. silakan. Baiklah, oke, sepakat. Kalah suara saya ya. Baiklah. Berarti kita pakai ketiga-tiganya. Nanti kalau terlambat Gimana Pak? Setelah- Masih ada di dalam. berarti kita spin dulu, nantinya kalau dapatnya yang itu lakukan pada saat setelah sesi konseling gitu. Iya. Oke, siap. Oke, bisa diatur lah nantinya waktu pelaksanaannya. Oke, untuk peraturan lainnya apakah mungkin ada tambahan mungkin dari apa namanya, ketentuan pakaian atau mungkin ketentuan dari yang lain-lain, atau ada mungkin kalau nggak ada ya mungkin Mbak Fitri. Kalau di pakaian kayaknya nggak perlu ada peraturan ya, karena kan Ya kan? dari Jumat itu kayak Pulang sekolah. iya saya pulang sekolah, mungkin bapak habis pakai koko apa sarungan, terus saya mungkin pakai seragam basket juga, jadinya kalau di Sopan itu kan ya, iya. Yang penting sopan gitu. Terus kalau tambahan dari saya sih, kalau ini kan proses apa ya, kayak kelompok konseling ini kan yang tahu hanya kita berlima aja. Usahakan kalau semua masalahnya di sini ya selesai di sini, jangan sampai ke bawah keluar atau ada yang membocorkan lah. Nah kalau ada yang membocorkan dan ketahuan, mungkin bisa dikasih hukuman. Hukumannya bisa kayak yang dikasih Mbak Rani tadi, push up. Iya, Kalau kalau tadi kan push up 20, kasih aja hukuman push up 30 menit. 30 menit. 30 kali. Sampai Push up 30 kali. Tapi yang berhitung kita, yang tak melanggar peraturan. Jadi entah kita tetap satu terserah kita. Oke, siap. Berarti kalau usulan dari Mbak Fitri sendiri, kalau yang ketahuan ini membocorkan cerita kita yang ada di sini, nanti dikasih hukuman push up sebanyak 30 kali, dan yang itu dari yang tidak. Nanti dapat Yang tidak membocorkan. Oke. Gimana yang lain? Kalau nggak setuju berarti ada niat membocorkan. Ya kan, maksudnya kan mungkin nggak setuju dengan hukumannya gitu kan, bisa Ya, toh. mungkin bisa ditambah yang lebih berat. ya. Setuju. Oke, dari dua orang. Setuju. Oke, mungkin ada yang lain, usulan yang lain. Sudah cukup itu. Cukup. Ini ada satu. Kalau salah satu dari kita ada yang berhalangan, entah ada acara atau lagi sakit, itu kita tetap konseling tanpa dia kah, atau dijadwalkan ulang Oh ya. untuk itu. Oke, sip. Bagus sekali pertanyaannya. Oke, saya kembalikan kepada kalian. Maunya gimana ini untuk ketika yang ada berhalangan hadir, baik itu dia itu izin maupun keadaan sakit, gimana ini? Oke, Mbak Sarani. Bisa diganti hari sih Pak, kalau ada yang sakit entah itu izin gitu. Oke, ganti hari ya. Iya. Oke, Mbak Nova. Iya sama sih. Kalau kan juga kalau misalnya anak tersebut ya sakit itu kan nggak bisa Paksakan. dipaksa untuk mengikuti, apalagi kan konselor kan juga apa kayak butuh pikiran, mungkin saran gitu kan ya, kan itu kan butuh effort buat mikir gitu kan ya. Jadi biarin dia istirahat, mungkin bisa ditunda dulu di pertemuan berikutnya gitu sih. Oke, ditunda dulu di minggu berikutnya atau ditunda dengan hari yang lain, seperti itu. Dari yang dua orang ini gimana? Ya Mas Rizky? Sama seperti Mbak Sarani. Oke, sama juga. Pak Fitri juga sama. Sama diganti hari, tapi harinya sepakatan bersama aja. Kalau ditentukan kan takutnya kita menentukan hari ini, tapi yang sakit masih belum sembuh atau yang izin itu masih belum bisa juga. Gitu ya. Iya. Berarti
kita sepakati ketika di situ ada yang izin tidak bisa menghadiri konseling kelompok pada hari itu, hari Jumat tersebut, dipending terlebih dahulu, begitu ya. Iya. Oke, untuk dan dipending diganti harinya, ya gitu ya. Untuk penggantian harinya nanti fleksibel lah, nanti pada saat ada yang berhalangan hadir aja nanti ya. Ini kan kalau kita tentukan sekarang, maaf, ya. Gak apa-apa Pak, lanjut. Ya, maaf. Oke. Tapi kan ya, Biar kita ya. iya, ayo tentukan. Tentukan. Capek. Tentukan. Iya. Pokoknya lah. Nanti keberatan nantinya, nggak bisa dilihat nantinya kan ya. Iya di. Sudah longgar atau belumnya, gitu ya. Tentukan pada saat hari hanya saja pergantian harinya, gitu. Oke. Oke. Sekarang masuk di inti konseling kelompok. Nah, di sini siapa dulu nih yang mau membicarakan permasalahannya secara singkat saja dulu. Dari tadi kok samaan, ada yang samaan terus ya. Sweet lah kalian berdua, sweet. Mbak Nova sama Mbak Fitri. Kalau dulu. Ya udah, oke, siap Mbak Nova. Oke, makasih. Saya pribadi itu kayak anaknya tuh karena saat kan apalagi kita kan di kelas 12 ya, terus beda jurusan juga. Nah, kalau di jurusan saya ini kan ada ada tambahan gitu kan, ada tambahan kayak tugas kayak ibaratnya les lah terkait untuk kan saya kan jurusan OTKP ya Pak ya. Udah tahu kan ya OTKP itu apa? Organisasi dan beberapa perkantoran, terkait perkantoran lah. Nah itu ada tambahan sebelum untuk ujian UKK itu ada kayak tambahan les untuk kayak cara mengangkat telepon di perkantoran, terus nyapain terus jadwal penerbangan untuk orang-orang di dinas tersebut kayak seperti itu kan, ada tambahan, terus juga belum lagi tambahan tugas mata pelajaran yang lain, terus belum UTS UAS gitu kan. Nah apalagi kalau ngerjain PR kadang itu kayak ngerasa kayak burnoutnya itu saat waktu mengerjakan kayak bener-bener swipe pol, misal hari Senin sampai Jumat itu swipe pol, gak ada kayak gak ada istirahatnya sama sekali kan, itu kan kayak ngaruh di badan gitu ya, kayak bener-bener capek banget bener kan. Nah itu waktu mungkin ngerjain gitu kan kayak bener-bener capek, terus otak itu panas gitu. Nah akhirnya ya ditinggal nggak ngerjain gitu karena hal itu tadi. Oke, jadi kalau dari Mbak Nova ketika di situ sudah merasa capek banget, semua tugasnya di hari itu ditinggal terlebih dahulu. Iya. Oke, untuk merefresh dulu otaknya gitu ya. Iya, pikiran. Oke. Tapi kalau hari itu besoknya ada tugas di hari yang mau habis merefresh tadi, ditinggalkan semuanya, nantinya tetap berusaha dikerjakan Iya dulu. tetap dikerjakan. Oke. Tapi banyak istirahatnya. Ada istilahnya tapi ya. Oke, siap. Kemudian untuk yang lain, siapa dulu lagi? Mbak Fitri tadi udah katakan. Setelahnya Mbak Nova kan, silakan. Kalau saya sendiri sih ini Pak, kan posisi kelas 12 ini kan mendekati ujian ya, banyak latihan kayak gitu, dan tugas kita juga banyak, gak berkurang sama sekali. Jadi saya kalau lagi capek, lagi lelah itu gampang emosi, kayak lagi ya semua masalah kecil itu bisa saya anggap besar gitu ya. Kayak gitu sih Pak. Oke. Itu sampean maksudnya dalam kondisi tersebut nih ya, beratnya, tapi masih bisa untuk tugas-tugas itu masih bisa diselesaikan. Masih menyelesaikan tugas. Tapi kalau ketika mengerjakan terus ada sesuatu yang mengganggu sampean, langsung rasanya kayak apa ya, beratnya tubuh ini kayak udah memanas banget gitu, kayak gitu. Rasanya kayak kalau mungkin beratnya kayak pagi garap terus kesenggol dikit, des gini, langsung apa sih? Kayak gitu. Oke, siap. Selanjutnya dari Mbak Sarah nih gimana? Saya ini sama seperti Mbak Fitri. Kalau kayak kan saya itu
kerja juga Pak. Jadinya kan sekarang kan mau ujian jadi bagus-bagusnya, terus tugas tuh banyak sekali gitu. Jadinya di sambil kerja itu kayak tubuh tuh setelah kerja tuh capek banget kalau habis mau melakukan tugas itu tadi. Jadinya tuh kayak emosi sendiri kalau mau melakukan ngerjain tugas gitu. Jadinya meluapkan tidur. Bedanya dengan Mbak Fitri, kalau Mbak Sarani ini ketika sudah capek, emosinya sudah rasanya kayak mau meledak, ini sampean langsung buat tidur gitu ya. Iya. Oke, tugas ditinggalkan semua gitu. Iya. Oke. Walaupun besoknya ada tugas yang harus dikumpulin. Iya. Jadinya ngajinya tuh kalau pas di kelas langsung itu udah. Saya, Iya. jadi tugasnya bukan PR, bukan. Ini PS. Ini PS. Pekerjaan sekolah. Kerjaan sekolah. Oke. Oke, terakhir dari Mas Rizky. Kalau saya sendiri sama seperti Mbak Nova. Oke, sama Mbak Nova. Gimana ini? Kalau menghadapi ujian seperti mana belajar? Oke, harus belajar. Alasannya malah belajar ini kenapa? Karena memilih untuk membantu ibu saya jualan. Jadinya Mbak Mas Rizky rasanya nggak harus belajar karena capek di kondisi tubuhnya Mas Rizky ya, capek banget. Terus rasanya belajar ini nggak mau seperti itu ya, tapi masih mau belajar kan ya, tugas-tugas mesti dikerjakan. Tapi rasa takutnya Mas Rizky ini tertekan banget gitu. Alasan malas belajarnya ini lebih dominan kayak gitu. Ya. Oke. Ya, dari semua cerita permasalahan kalian, tentunya kan nggak mungkin nih dari kita langsung sekaligus membahas keempat-empatnya nih, mungkin kan? Tentunya kita akan meliput satu-satu, kita bahas secara satu-satu dulu, ya kan? Nah, mungkin langsung 4 sekaligus dalam konseling kelompok ini. Sesuai yang saya katakan tadi kan, satu permasalahan kalau sudah selesai lanjut ke yang lain itu. Oke, gimana ini? Mau bahas yang punyanya siapa terlebih dahulu nih? Mungkin ada usulan Saya. apa? Silakan. Saya. Oke. Kalau saya sendiri ya ini setelah perempat ini menceritakan singkat ya permasalahannya. Terus kayak permasalahannya Mbak Syarani gitu. Soalnya kenapa? Kan kalau katanya tadi kan hampir sama kayak Mbak Fitri ya, kayak nggak bisa disentuhkan marah-marah sendiri kan hampir sama. Tapi yang beda kan kalau saya ini kan apalagi Mbak Syarani ini sambil kerja gitu kan, terus ditinggal kalau capek terus marah ya mungkin marah dia udah tinggal tidur kan katanya tadi kan. Terus kalau ada PR besok yang malah dikerjain waktu di sekolahnya itu kayak menurut saya masalahnya harus diselesaikan dulu ya, paling urgent sih. Urgent banget itu Pak. Kalau itu menurut saya ya, kalau menurutnya Mbak Fitri sama Mas Riz ini kayak beda gitu. Oke. Ada yang lain nih, Mbak Fitri, gimana? Kalau saya setuju sama Mbak Nova yang disebutkan juga Mbak Syarani, karena kan kalau perbedaan saya Mbak Rani kan kalau saya tetap kerjakan tugas ya Pak. Kalau dia kan kalau udah capek tinggal tidur, saya tugasnya di sekolah kayak gitu sih. Itu yang mengganggu, apalagi kan kita kelas 12 mau ujian ini kan nggak mungkin kayak gitu terus sampai lulus. Oke, 2 orang, oke, silakan Mbak saran dulu ya. Oke. Lebih tepatnya permasalahan saya dulu ya Pak ya, karena saya itu sambil kerja jadinya urgent banget gitu. Oke. Dari Mbak Sarani juga menurut sampean mengajukan diri. Iya. Makanya sampean ini tipikalnya juga kalau lagi seperti itu juga caranya sama dengan Mbak Fitri juga kesenggol dikit nggak bisa gitu juga. Makanya sampai buat tidur gitu. Oke. Kalau Mbak sampean maaf ya. Kalau Mas Rizky gimana ini? Jadi saya sih seperti sama Mbak Nova dengan Mbak Fitri. Sama juga. Dengan alasan Sama. ya. Paling urgent mau sampean juga punyanya Mbak Sarani. Iya. Oke. Oke. Selanjutnya
Kelihatannya sudah agak lesu ya ini ya. Parah. Boyokan Mbak Boyokan. Iya. Itu boyok sih Pak. Kayak apa ya? Apa itu? Oke, kalau gitu kita sepakati dulu nanti ini kita bahas permasalahannya dari Mbak Sarani ya. Siap. Oke, nggak keberatan ya Mbak Sarani ya? Tidak. Bahas terlebih dahulu ya. Oke, siap. Kalau gitu sebelumnya kita masuki membahas permasalahannya Mbak Sarani, kita akan melakukan sebuah game terlebih dahulu. Soalnya kelihatannya kalian ini sudah merasa, saya rasa nggak fokus ya. Jangan saya nggak fokus juga kayaknya. Ya, kalau gitu kita adakan sebuah game yang mana nanti ketika saya bilang buah nanti kalian pegang anggota tubuh kalian. Paham? Ya bukan gitu juga ya. Astagfirullah, Kak. Boleh. Apa itu? Enggak boleh kata hilang dong. Nggak boleh. Enggak yang kayak sana. Oke, kita mulai. Buahnya cuman 4. Ada durian, ada rambutan, ada apa lagi namanya? Nangka, Strawberry, ada anggur. Strawberry, melon aja wis. Apa melon apa? Strawberry. Strawberry atau itu anggur? Semangka. Kesemua. Kesemua ini malah. Apa tadi aja Pak? Apa tadi? Ada durian, ada rambutan, ada nangka, Strawberry. ada satu lagi apa ini namanya? Strawberry. Semangka. Strawberry. Semangka. Dari bapaknya gimana sih itu? Maksudnya itu? Kita Oh, ya wis. Ini kita Malah ke kita tuh bapaknya pegang. sama Enggak kayak misal durian. Ketika saya bilang durian, kalian pegang rambut Itu rambutnya sendiri apa rambut teman? sendiri lah. sendirilah. Nanti kalau rambutnya orang lain sama jodoh nanti. Jauh ya. Lah sama jodoh atau sama jambak nantinya kalau rambutnya orang lain. Kenapa nggak kepala, Kak? Ya sama Biar dari dong. kepala. Masa ya beda. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, ya. Gitu kan. Kayak gitu mainnya ya. Ya. Coba kan mulai coba. Belum. Tadi kan Apa sih? Durian. Durian, rambut, kepala. Rambut. Yes. Terus kemudian rambutan, ini alis. Oh ya. Alis, rambutan alis. Oke, kemudian Belum ada. kalau nangka apa enaknya ya? Telinga. Itu Kalau nangka hidung. Kalau Makan. satu lagi apa enaknya? Melon ya, melon. Kalau melon Siku. Telinga Pak. Aduh ribet banget. Telinga Pak. Mana loh? Telinga. udah. Udah ya apa Pak? Udahnya berarti bebas ya bebasnya ya. Alis. Mana kata di hidung kayak langsung habis gitu ya. Oke. Ulang dari Kalau- awal. Sebentar, Durian. yang muda ini mudanya teman aja ya. Nah, Ini. ya. Jangan dulu. Boleh dulu nih. Boleh ya kayak gitu. Murid yang dulu yang berani. Apa bercanda? Ya enggak apa-apa. Murid Kasih yang sanksi, Pak. Itu ya. Apa bercanda? Udah cek kayak gitu. Kalau saya marah, belikan kopi lu ya nanti. Ya. Coba mesen air. Iya. Nanti kelanjutannya ini siapa? Tahu. Nanti Bapak Andro yang bayar. Oke, oke. Ya kan sudah kan kita memesankan. Coba Ayo. dari awal. Ayo kita mulai. Contoh ya. Untuk kalau saya bilang durian, pegang kepala. Rambutan, pegang alis. Terus nangka, hidung. Terus melon, Pundak. pundak, ya teman. Oke. Nah, Ya udah rambutan. Sudah Durian, rambutan, nangka, melon. Iya melon. ayo. Aku cuma ngomong pakai kata. Ya nggak apa wes nggak apa. Ah, Ini siapa gitu? Amit Pak. Gitu. Milik. bisa bener. Teman saya bakul. Nono ya. Panas. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke. Dimulai ya. Siapa apa Pak? Durian, rambutan, nangka, melon. otomatis lo gini kak ini. Nah kan itu yang bikin deket emang. Oh, Biar fokus kalian. Ya.
kan gitu. Nah, Oke. ini Asisten diri. kanan kiri kan berbeda. Ya boleh dong, turun tempat dong. Itu kan. Itu masih terus sendiri kan. Dan juga harus diperhatikan. Saya nanti mungkin ada kalimat yang awalnya apa, belakangnya apa, yang diperhatikan belakangnya nanti. Oke. Baik ya. Ya. Nangka. Kok pelan sih? Ayo jangan pelan. Lo dong. jangan diajak dulu deh. Oh, gitu ya. Oke, jangan. Ini baru kedua kali. Oke, maaf. Durian, rambutan, nangka, melon. Durian, Kok dia ambil sih? rambutan, nangka, melon, nangka. Tangannya lepas dong. Tangannya lepas dong. Iya sudah loh. Oke. Ayo. Ah ya Melon. sudah. Lah itu gak dilepas. Ayo. Itu gak dilepas. Ayo. Ayo. Ada konsen. Lo dari awal, lo dari awal. Lo kan? Udah gak dilepas. Lo dari awal. Oke, ulang Aku nggak sadar. ulang. Durian, rambutan, nangka, melon. Durian, rambutan, nangka, melon, nangka. Rambutan. Rambutan. Apa balikin? Gimana kemarin? Oke. Bagus ya, bagus. Sekali lagi. Rambutan. Nangka. Ayo. Pegang apa tadi? Melon. Rambutan. Nangka. Durian. Oke, selesai. Balikin. Sesat. Ya kan itu memang saya sengaja. Oke, udah ya, udah bagus lagi nih. Oke. Kalau udah bagus semua, kita lanjutkan kembali ke topik. Kita bahas ke Mbak Sarani. Itu kejadiannya seperti apa? Kalau dari sampean sendiri. Ini diceritakan. Ya. Keadaannya. Iyalah, ya kayak agak panjang dikit lah dari yang tadi. Saya kan bekerja di kelas 11 sampai sekarang kelas 12. Jadi Kerjanya ini apa? ini kayak part time CNT. Oh, yang ini, yang kayak bagian gudang, sortiran itu ya. Iya. Oh ya, Jadi oke. saya kerja itu untuk uang satu sekolah. Oke. Sekolah. Terus akhir-akhir kelas 12 ini tuh saya kayak berantakan. Berantakannya itu seperti waktu kerjain tugas, terus belajar juga tuh kayak bingung mengelola kayak waktu gitu. Jadi kayak saya itu kan habis pulang sekolah gitu ya Pak ya, pulang siang. Terus sore itu tuh saya berangkat kerja sampai malam jam 10. Nah terus ada tugasnya tuh terakhir besok gitu Pak. Saya tuh udah pulang kerja capek, kayak mau emosi gitu, kayak mau banting barang gitu kalau mau nugas gitu. Jadinya saya tuh mending tidur daripada emosi ya. Terus tugas saya kerjakan di besoknya gitu lah. Jadinya saya tuh berangkat pagi, masuknya kan sekolah ini kan jam 6.40. Nah saya itu berangkat jam setengah 6, terus nyampe sana itu 15 menitan nyampe. Jadinya saya ngerjain tugas semua, baru bisa kayak selesai gitu. Gitu. Itu ngerjain tugasnya nggak nyontek teman yang lain, Tidak. atau kerjanya jadi. Iya kan saya nih itu berangkat duluan jadinya. Kan barangkali ada temen yang udah berangkat juga terus sampai tanya-tanya, lihat dong tak pinjemin dulu ya bentar, terus jangan catat enggak. Enggak. Oke, bagus lah. Oke. Kemudian keinginan terbesarnya dari Mbak Sarani sendiri
setelah mengetahui hal tersebut itu gimana? Maksudnya kayak ingin dari konseling kelompok ini, dari cerita sampai nanti, keinginan apa yang ingin sekali dirubah dari perbuatan atau perilakunya Mbak Sarani sendiri itu gimana? Saya ingin merubah perilaku saya sebab kayak nggak terbiasa ini tugas di sekolah gitu, jadinya kayak bingung sendiri gitu loh Pak, kayak kepikiran meskipun saya tinggal tidur itu mesti kepikiran tugas gitu Pak. Berarti Mbak Sarani ini ingin kebiasaan tugas di sekolah ini dirubah menjadi ketika menggarap menyelesaikan tugas itu diselesaikan di rumah. Iya. Oke. Berarti keinginan dari Mbak Sarani seperti itu ya? Iya. Oke. Apakah di sini perilakunya Mbak Sarani ada yang mengetahui tersebut? Maksudnya kayak ada yang kayak tahu dengan permasalahannya Mbak Sarani, kayak mungkin dari keluarga bapak atau ibu atau mungkin dari teman juga ada yang tahu? Cuma keluarga aja sih Pak, karena saya itu kerja itu nggak bilang ke teman-teman, jadinya kayak saya belum sendiri, jadinya cukup tahu keluarga aja. Oke, jadi cuma dari pihak keluarga aja yang tahu ya? Iya. Nah pas sampean ngerjain tugas di sekolah itu teman-temannya kan Mbak Sarani gimana? Kok mesti ada nggak ada pertanyaan dari kok sampean kok ngerjain tugasnya kok di sekolah terus gitu? Ada nggak? Atau mungkin dari Mbak Sarani datang lebih awal, nggak ada teman-teman yang datang ngerjain dulu sampai selesai baru ada yang datang gitu? Ada sih Pak, cuma nggak komplain dengan tugas saya, cuma ini kamu kok Pak banget gitu, Gitu dan doang. saya jawab karena ada mager. Biasanya kan saya berangkat sendiri, soalnya sebenarnya saya itu kan bergantian dengan keluarga. Oke, cuman dijawab ya soalnya tergantung yang ngantar gitu. Iya. Kalau dari keluarganya Mbak Sarani sendiri responnya gimana dengan hal tersebut mengetahuinya? Tugas Ya, kalau selesai gitu. kayak gitu. Kan tugas yang belum selesai karena pekerjaan tadi. Nah responnya ini bagaimana? Respon orang tua saya itu mending kerjanya tuh di stop dulu gitu, daripada kamu tuh keteteran tugasnya gitu. Ya kamu itu fokus ke sekolah dulu daripada kerja, nanti kerja kan bisa setelah lulus sekolah gitu. Tapi kan saya tuh ingin Nambah pemasukan. iya uang uang saku. saku gitu. Emang biasanya kalau boleh tahu Mbak Sarani kalau dikasih uang saku itu berapa? Itu secukupnya saya sih, cuma memang kebutuhan seorang wanita itu kan banyak ya Pak ya. Jadi sekarang apalagi banyak model-model baju yang unyuk-unyuk gitu, yang cantik-cantik gitu, jadinya ketagihan di situ, jadinya nggak cukup uang saku untuk pemberian orang tua. Sehari ini cukupnya ini nominalnya kalau boleh tahu dianggap berapa? 15.000 atau 20.000 atau di 50.000 mungkin? Itu sehari? Ya. Sehari apa satu bulan? Ya, makanya dari Mbak Sarani sendiri gimana? Kalau kasih uang sakunya gimana sistemnya? Kan beda-beda setiap individu, kadang ada yang dikasih, ya kan? Biasanya kan setiap individu kan masing-masing kan. Ada yang 1 minggu langsung, ada yang 1 hari sekali, ada yang 1 bulan langsung dibersihkan semua atau 1 bulan. Saya iya 1 bulan langsung. Oh, 1 bulan itu berapa satu bulan? 500. 500.000. Iya. Itu pasti habis. Iya. Oke. Oke, selanjutnya dari permasalahannya Mbak Sarani tadi yang ngerjain tugasnya di sekolah, ingin merubah hal tersebut. Apakah di sini Mbak Sarani
sudah pernah melakukan sebuah usaha untuk merubah perilaku tersebut? Belum sih, Pak. Belum ada sama sekali. Oke, belum ada sama sekali. Berarti oke. Gimana nih dari teman-teman yang lain? Ini kan Mbak Sarani kan dengan pemasangan tersebut katanya juga belum ada sama sekali. Oh ya, saya lupa. Kalau dari pihak keluarga tadi ya bilangnya suruh menghentikan dulu pekerjaannya. Ya, itu ada yang lain mungkin. Ada sih. Cuma itu aja. Iya, yang penting itu aja. Gimana nih? Lanjut ke teman-teman. Mungkin ada yang disampaikan, ada masukan untuk Mbak Sarani. Oke, Mas Rizky dulu. Kalau dari saya sendiri sih setuju sama orang tuanya Mbak Sarani untuk pekerjaannya itu di stop dulu dan Mbak Saraninya fokus ke sekolah dulu biar nggak kelihatan lagi gitu. Nggak keterangan lagi. Iya. Terus dengan kalau menurut Mbak Sarani kan tadi kan menurut Mbak Sarani pemasukan dari kalau dari orang tua saja itu kayak kurang. Nah, karena ada ingin mencari tambahan lagi, itu gimana ya? Kalau kayak gitu. Gini Pak, kan Mbak Sarani kan kalau dapat uang saku dari orang tuanya kan masih kurang. Nah, alangkah baiknya Mbak Sarani itu ini bekal gitu Pak, bawa makanan dari rumah gitu. Jadi menghemat gitu Pak, uangnya biar nggak habis semua gitu. Oke, itu ya. Kemudian kalau dari Mbak Fitri tadi gimana? Setuju sih sama yang dibilang orang tua Mbak Rani sama Mas Rizky tadi yang untuk berhenti bekerja kan kita posisinya harus 12 lagi sibuk-sibuknya buat mungkin Mbak Rani sore biasanya untuk bekerja mungkin bisa untuk menyiapkan diri ujian kelulusan terus untuk masalah uang yang kurang itu apa yang dibilang Mas Rizky itu juga bisa jadi opsi sih kayak buat kalau apalagi kan uang saku 500.000 sebulan itu hitungannya Banyak. cukup banyak ya buat ini kan hitungannya satu hari itu kita masih ada 20 sampai 25 kan Sabtu Minggu kita libur segitu sih itu mungkin bekal dari rumah terus anggapnya satu harinya 20.000 itu 10.000 12.000-nya bensin 10.000-nya bensin terus nanti sisanya mungkin bisa buat beli apa gitu itu kan ini uang saku yang buat Sabtu Minggu kan bisa ditabung lumayan. Oke, Sama ini satu lagi buat nahan yang itu tiba-tiba kayak lihat barang lucu itu mungkin bisa dikurang-kurangin itu sih biar nggak uang sakunya tuh nggak kurang gitu loh biar cukup ini kan posisinya kalau bukan berhenti kerja. oke. Kalau dari Mbak Nova ada masukan? Kalau dari saya sendiri sih setuju ya sama yang dikatakan mereka berdua dan mungkin kalau semisalkan apalagi ya perempuan dan melihat hal-hal kayak pergi kemana misal ke mall atau tempat dia yang disukai kayak ada hal lucu tuh kayak tuh pingin nih gitu kan terus terus juga balik lagi lihat keuangan ya mungkin selain bawa bekal ya yang dikatakan mereka berdua mungkin juga disisihkan juga buat nabung gitu ya dalam artian tabungan ini nanti buat pegangan ke depannya kalau misalnya benar-benar lagi ada keperluan apa butuh apa itu bisa diambil dari situ gitu. Nah, itu sih. Jadi kayak apa namanya kalau emang benar mau balik itu kayak terus juga uangnya nggak cukup atau ada kurang itu mending kayak ditunda dulu aja kayak masuk di bisnisnya gitu loh kan nggak harus di hari itu juga kita beli gitu ya gitu sih. Oke. Kita dari teman-teman sudah memberikan sedikit masukan. Ini bagaimana dari Mbak Sarani? Mau mengambilnya semuanya atau gimana? Saya sangat setuju untuk saran-sarannya teman-teman saya bertiga ini. Oke. Jadi untuk mengurangi tekanan tersebut biar bisa mengerjakan tugasnya di rumah, Mbak Sarani memutuskan untuk berhenti bekerja dulu, gitu ya? Ya, Oke, bisa dilakukan ya kira-kira Mbak Sarani? Bisa ya? Cukup dimasukkan dari orang tua dulu saja ya? Kira-kira nih mau melakukan hal tersebut kapan ini?
Mulai dari kapan? Sekarang. Sekarang? Iya. Nanti malam berarti? Iya. Nanti malam udah nggak kerja lagi? Iya. Pulang sekolah nanti saya atur semua. Oke, bagus kalau gitu ya. Kalau mulai dari nanti malam. Ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Sampai jumpa minggu depan. Ya.